Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, jumpa lagi dengan Bina Iman hari ini. Saudaraku, tema Bina Iman bulan ini adalah penuh dengan Roh Kudus. Kenapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Alkitab berkata, Roh Kudus adalah penolong yang akan menolong kita melakukan firman Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan, syarat menjadi anak Allah, kita semua harus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, hari ini kita akan belajar dari 1 Korintus 12 ayat ke-9. Saya bacakan buat kita semua, 1 Korintus 12 ayat ke-9, firman Tuhan berkata, kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Bapak Ibu, saya ulangi, kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Saudaraku, dalam perikop 1 Korintus 12 ini, Bapak Ibu, tentang karunia-karunia roh, tetapi dikerjakan oleh satu roh. Dan konteks di ayat yang ke-9 adalah iman, saudaraku, yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam kita melayani. Saudaraku kasih Tuhan, kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Kenapa kita harus saudaraku, penuhi oleh Roh Kudus? Karena hanya dengan kekuatan Roh Kudus, kita bisa mengimplementasikan iman kita dalam melayani Tuhan dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, iman kita hanya bisa kuat, iman kita hanya bisa bekerja dengan supranatural kalau Roh Kudus memimpin dan menguasai hidup kita. Perhatikan kata kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Iman dalam hidup kita, termasuk iman kita kepada Tuhan Yesus, dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, kalau saudara dan saya ingin hidup di dalam kuasa iman, ya, kita hidup di dalam kuasa iman, kita harus, saudaraku, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita bisa, saudaraku, hidup berjalan sehari-hari dalam kehidupan kita menghadapi segala tantangan, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, saudaraku, dalam rumah tangga. Saudaraku, iman kita bisa bekerja dengan luar biasa di situ dan kita bisa melewati segala sesuatunya itu dalam kemenangan yang dari Tuhan. Saudaraku, karena dengan iman, Bapak Ibu, kita bisa memperoleh kemenangan. Karena iman, firman Tuhan berkata, iman kita itu mengalahkan dunia. Bapak Ibu, ini hanya bisa terjadi, iman kita bisa bertumbuh, iman kita bisa, saudaraku, aktif dengan luar biasa ketika hidup saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kita tidak gampang mundur, kita tidak gampang menjadi lemah, tapi karena kita punya iman yang kuat, iman yang bekerja dengan dahsyat, kita akan terus maju, menghadapi tantangan zaman, menghadapi tantangan pekerjaan, menghadapi segala tantangan yang mungkin kita hadapi dalam pekerjaan, dalam kita mendidik anak, dalam keluarga, atau dalam apapun. Saudaraku, diperlukan kuasa Roh Kudus supaya iman kita terus berkobar-kobar, supaya iman kita terus bekerja, supaya iman kita terus menyala-nyala. Itu yang saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu. Dikatakan kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Intinya adalah, Bapak Ibu, kalau Roh Kudus hidup dalam kehidupan kita, kalau Roh Kudus memimpin, memenuhi hidup kita, iman kita akan menyala-nyala. Iman kita akan terus aktif, iman kita akan terus bekerja dengan luar biasa. Saudaraku, oleh sebab itu saya mendorong, saya mengajak setiap kita, mari hidup dalam kuasa Roh Kudus. Minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Minta Roh Kudus, Tuhan, berikan aku kekuatan iman. Berikan aku iman untuk tetap percaya melewati segala sesuatu yang aku lewati. Berikan aku iman, Roh Kudus, berikan aku iman untuk aku bisa bertahan menghadapi persoalan, tekanan yang aku hadapi. Roh Kudus, berikan aku iman untuk aku bisa mempercayai janji-janjimu dalam kehidupanku. Saudaraku, iman kita bisa terus menyala kalau Roh Kudus menguasai dan menuntun hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.